Tapi kan seperti yang kita tahu ya dok, pasti mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar. Nah dokter ada tips nggak nih gimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah sakit gigi gitu dok? Kalau pencegahan ya, yang jelas sikat gigi ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast RSUD Blora. Perkenalkan, nama saya Tirsa Oktarna Setiabudi yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan suatu topik yang menarik mengenai kesehatan gigi dan mulut, khususnya tentang sakit gigi. Jadi seharusnya kalau sakit gigi itu dicabut atau bisa dipertahankan sih. Nah, maka dari itu di samping saya sudah ada Dokter Gigi Nina Daniar, spesialis konservasi gigi yang akan menemani kita ngobrol pada episode podcast kali ini. Nah, langsung saja kita sapa pembicara kita. Halo Dokter Nina, apa kabar dok? Halo, baik. Iya, jadi Dokter Nina ini adalah seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi pertama yang ada di RSUD Blora. Nah, mungkin Dokter Nina boleh memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tentang bidang spesialis dokter konservasi gigi ini, pelayanan apa aja sih yang dokter berikan? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nina Daniar, dokter gigi spesialis konservasi gigi. Benar kata Tirza tadi ya, saya baru di sini, baru juga di RSUD Blora. Saya kerja per April, jadi per April ini sudah ada pelayanan spesialis konservasi gigi di RSUD Blora. Nah, konservasi gigi ini apa sih sebenarnya? Jadi konservasi gigi ini spesialisasi yang fokus kepada mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut. Jadi pelayanan konservasi gigi itu fokusnya ke mempertahankan gigi. Jadi kalau gigi itu nyeri, kita cari dulu kenapa, penyebabnya apa gitu. Kita lihat dulu kondisi giginya itu bagaimana, apakah dia itu masih bisa dipertahankan atau enggak. Nah, jika gigi ini masih bisa dipertahankan, nah itu kita bisa merawat ke area konservasi gigi itu sendiri begitu. Jadi kalau ada satu gigi kita rawat dari mulai perawatan saluran akar sampai ke restorasi ini seperti kayak tambalan atau mahkota gitu. Jadi satu gigi ini gimana caranya fungsinya dan estetiknya juga bisa kembali sesuai yang normalnya bagaimana begitu kurang lebihnya. Oke, jadi Dokter Nina ini memang sangat menyayangi gigi ya dok. Satu gigi itu berarti ya, jadi harus dirawat gitu ya dok. Oke, jadi salah satu tujuan podcast kita kali ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Nah, mungkin dokter bisa jelasin nih, kenapa sih penting banget buat kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ya, sebenarnya gigi dan mulut itu bagian kecil ya dari seluruh sistem tubuh kita. Cuman sebenarnya bagian kecil itu merupakan hal yang cukup penting ya, baik itu untuk estetik. Kalau kita kita melihat orang pertama kali pasti yang dilihat selain muka pasti juga senyum. Ya kan, senyumnya, giginya gimana. Kalau gigi depannya bolong satu pasti itu akan mengganggu estetik juga kan. Jadi estetika itu penting untuk bagaimana kita melihat orang pertama kali, itu yang pertama. Yang kedua, selain estetik kita juga harus memperhatikan fungsi dari gigi dan mulut itu juga ke seluruh sistem tubuh kita. Apa aja sih fungsinya gigi dan mulut? Jadi yang pertama ada fungsi pengunyahan. Nah, kalau gigi kita ada yang nyeri, ada yang sakit, atau ada yang lubang, itu akan berpengaruh juga. Apa aja pengaruhnya? Kalau kita nyeri gigi kan kita pasti jadi malas makan, atau mengunyahnya jadi susah. Akhirnya makanan yang tertelan itu makanan yang seharusnya lebih lembut, jadi tidak terlalu lembut. Akhirnya pencernaan kita yang kena gitu. Jadi itu efek pertamanya di pencernaan. Yang kedua, gigi dan mulut juga berperan dalam fungsi bicara. Jadi kalau ada gigi-gigi yang sakit ataupun mungkin kalau enggak gigi secara umum, gigi dan mulut itu kalau kita ada sariawan baik itu di lidah atau mana pasti akan mengganggukan cara bicara kita, cara komunikasi kita. Jadi tetap gigi dan mulut ini adalah bagian yang penting yang tetap
juga harus dijaga gitu. Nggak hanya di spesialis konservasi gigi aja, tapi gigi dan mulut secara menyeluruh itu tetap butuh dijaga. Jadi bagian kecil bukan berarti tidak penting gitu ya. Siap, Dok. Terus Dok, kalau misalnya sampai kesehatan gigi mulut kita terganggu, khususnya sakit gigi misalnya karena gigi berlubang nih, Dok. Contoh-contoh keluhannya apa aja ya, Dok? Dan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari itu apa aja, Dok? Biasanya kalau pasien banyak yang datang itu antara keluhannya nyeri gigi berlubang juga, kemudian ada juga yang sampai bengkak sih. Gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Yang kedua? Dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari itu gimana, Dok? Mengganggunya? Kalau dampak balik lagi ke tadi ya, pertanyaan tadi. Jadi fungsi mungkin kalau gigi yang kena itu gigi depan, akhirnya yang paling terdampak adalah faktor estetik kan yang pertama. Yang kedua, tetap walaupun dia gigi depan, dia tetap bisa mengganggu dua fungsi yang lain, yaitu fungsi bicara dan fungsi pengunyahan. Tapi kalau gigi belakang, mungkin faktor estetik tidak berpengaruh terlalu signifikan ya, karena giginya belakang, kita senyum juga nggak terlalu kelihatan giginya lubang gitu kan. Tapi justru gigi belakang ini gigi-gigi yang penting untuk pengunyahan. Jadi pasti dampak yang paling besar adalah dampak ke pengunyahan. Artinya kalau kita sakit gigi pasti kita malas makan kan ya. Jadi itu akan memunculkan rasa tidak nyaman, dan mungkin nggak hanya tidak nyaman tapi bisa nyeri. Dan nyeri itu akan mengganggu semua aktivitas, nggak hanya aktivitas makan kita yang terganggu. Kalau kita nyeri saat sedang bekerja itu pasti akan mengganggu konsentrasi juga. Jadi ya tetap nyeri itu kan sebagai semacam alarm ya buat dari tubuh kita untuk kasih tahu kita bahwa sebenarnya di sini ada masalah, makanya tubuh mengeluarkan yang namanya produk radang untuk ngasih tahu ini loh ada sesuatu di sini. Akhirnya sistem pertahanan tubuhnya ngasih taunya berupa nyeri itu sendiri. Jadi kalau kita sudah dikasih nyeri, artinya kita sudah dikasih alarm ini ada yang butuh diperbaiki begitu. Kadang-kadang bisa sampai sakit kepala, terus nggak bisa tidur juga gitu ya, Dok. Kemana-mana kalau sakit gigi. Ya, terus kalau misalnya kita udah sakit gigi nih, Dok, kita bisa obatin sendiri di rumah atau enggak ya, Dok? Atau kapan kita harus mulai ke dokter gigi? Kalau obatin sendiri di rumah, sebenarnya balik ke obat itu sendiri kan seharusnya dengan petunjuk dokter ya. Kan mungkin kalau sifatnya emergency, mungkin itu saat malam hari yang dimana dokter gigi di sekitar masih tidak dapat dijangkau istilahnya ya, entah itu tutup atau bagaimana, mungkin bisa untuk sementara meminum obat nyeri. Tapi ini bukan anjuran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap setelah minum obat nyeri paling nggak malamnya, besoknya kalau bisa langsung kontrol ke dokter gigi untuk dilihat lagi, diobservasi lagi kenapa giginya gitu. Karena kalau minum obat aja itu belum tentu menyelesaikan masalahnya ya, Dok? Bener, karena obat kan cuma untuk kayak gejalanya ya, gejala nyerinya itu. Kita nggak tahu penyebabnya apa, benar dari gigi atau dari gusi atau dari mana gitu. Iya, jadi kadang kalau udah sakit gigi itu kayak rasanya wajar ya, Dok, kalau orang tuh kayak pengen udahlah cabut aja giginya, hilangin aja, Dok, giginya biar nggak sakit lagi gitu. Tapi ada nggak sih, Dok, dampak atau efek samping tertentu yang terjadi jika kita akhirnya memutuskan untuk mencabut gigi gitu, Dok? Mencabut gigi kalau memang sudah diputuskan treatmentnya atau penata laksaannya cabut gigi, sebenarnya kalau dibilang ada dampak atau enggak, kalau dampak pencabutan ya ada beberapa hal yang mungkin terjadi ketika gigi itu dicabut. Seperti ada kemungkinan perdarahan, ada kemungkinan patah saat pencabutan. Ya ada beberapa hal tersebut yang bisa sebenarnya diminimalisir waktu tindakan. Tapi hal-hal tersebut masih ada kemungkinan terjadi. Tapi jika pencabutan itu berhasil, maksudnya dilakukan dengan baik dan pasien juga tidak ada faktor faktor penyulit. Nah, kalau semuanya insya Allah berjalan lancar, sebenarnya tidak ada resiko yang berarti
paling ya kita akhirnya jadi kehilangan gigi ya. Dan kehilangan gigi itu kan kalau sudah di usia di atas 14 tahun sudah tidak ada gantinya ya. Kalau dulu kalau kita kecil gigi susu kita cabut, itu akan ada ganti gigi permanen. Tapi kalau kita sudah ada di fase gigi permanen dan giginya dicabut, ya nggak akan bisa digantikan lagi. Artinya kita akan ompong seumur hidup. Lah kenapa? Kalau ompong ini akibatnya apa? Ompong ini harus diganti dengan gigi palsu. Karena kalau nggak diganti itu akan mempengaruhi gigi sekitarnya untuk bergerak memenuhi rongga kosong itu tadi. Jadi dia harus diisi sama yang namanya gigi palsu. Begitu. Jadi memang ternyata cabut gigi ini bisa menghilangkan sakit saat itu, tapi bisa. buat efek jangka panjangnya itu bisa menimbulkan masalah ya dok, kayak tadi yang gigi bergerak itu. Kalau tidak diganti. Iya, kalau diganti ya. Ya, terus ada nggak sih dok alternatif perawatan lain yang bisa menghilangkan sakit gigi, tapi nggak usah dicabut gitu dok, bisa nggak? Ya, ada sebenarnya yang namanya perawatan saluran akar ya, untuk mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut itu. Tapi perawatan saluran akar ini juga butuh indikasi-indikasi tertentu. Gigi itu harus dalam kondisi gigi yang masih bisa dipertahankan. Artinya ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dirawat saluran akar dan harus dicabut. Tapi ada beberapa kondisi yang dia masih bisa untuk dilakukan perawatan saluran akar dan bisa diselamatkan istilahnya ya. Entah nantinya setelah dirawat saluran akar ditambal biasa atau dikasih semacam crown atau mahkota gitu. Tapi dia intinya masih bisa dipertahankan. Nah, untuk tahu kapan gigi ini masih bisa dipertahankan atau tidak, atau dia ini butuh dicabut, perlu observasi lebih lanjut gitu. Jadi kita harus ke dokter gigi untuk bisa diputuskan apakah gigi itu masih bisa dipertahankan atau enggak. Gitu. Iya, jadi ada alternatif lain ya dok selain dicabut gigi ini, tapi harus observasi dulu ke dokternya. Buat dilihat masih ada harapan nggak nih giginya ya. Iya, terus yang sering terjadi nih dok, jadi udah sakit gigi, terus ditambah dengan takut ke dokter gigi nih. Jadi udah sakit nggak ke dokter gigi, sakitnya makin menjadi-jadi dan makin lama. Nah biasanya nih dok, mungkin kalau sakit gigi itu takutnya itu karena nggak tahu dokternya tuh mau ngapain sih, tindakannya itu bakal diapain sih. Nah kalau perawatan saluran akar tadi itu kira-kira bakal gimana sih dok prosedurnya? Bakal sakit nggak ya dok kira-kira? Kalau sakit itu kan biasanya memang kondisi pasien rata-rata yang datang ke klinik itu dalam kondisi yang sakit. Tapi memang beberapa ada yang kondisi lubang belum sakit, tapi pasien sudah ke dokter gigi demi agar lubang ini tidak membesar lagi gitu kan. Nah itu harusnya yang kita lakukan ya, sebelum sakit sudah ke dokter gigi sehingga nyerinya juga bisa minimal. Tapi pada kondisi kita gigi itu lagi sakit dan kita berobat, mungkin kalau arahnya ke perawatan saluran akar ya, kalau dibilang akan ada rasa nyeri ya pasti ada, karena ya itu kan gigi memang juga dalam kondisi nyeri. Tapi dengan perawatan saluran akar ini justru merupakan juga bisa sebagai salah satu alternatif penata laksanaan untuk kegawat daruratan medis gigi. Jadi kayak nyeri yang tidak tertahankan ini juga bisa dilakukan perawatan saluran akar untuk mengurangi nyerinya. Justru perawatan saluran akar itu diharapkan dia untuk mengurangi nyerinya itu sendiri gitu. Jadi kalau takut ke dokter gigi karena nyeri, ya nyeri itu akan bisa tetap terjadi baik Bapak Ibu ke dokter gigi atau enggak. Cuman pilihannya mau nyeri itu dipercepat dan akan sembuh dengan ke dokter gigi, atau nyerinya bisa lebih lama dan tidak tahu kapan sembuhnya kalau tetap tidak ke dokter gigi gitu. Oke dok, kalau prosedurnya sendiri tuh kurang lebih kayak gimana sih dok? Mungkin boleh kasih gambaran singkat gitu dok. Kalau perawatan saluran akar yang pertama giginya dibuka dulu, karena kalau perawatan saluran akar kan kita harus menemukan saluran akarnya dulu ya. Rata-rata kalau gigi-gigi depan tuh biasanya ada 1 akar, kalau gigi-gigi belakang ada 2-4 saluran akar. Jadi kita harus kita bur giginya, kita harus nemu dulu berapa saluran akar. Kalau sudah saluran akar itu dibersihkan dan dilebarkan.
Kemudian dibersihkan, diirigasi, disterilkan. Setelah disteril baru diisi dengan bahan pengisi kedokteran gigi. Nah, bahan itu harapannya dia mengisi rongga-rongga saluran akar, sekaligus dia juga menjaga agar rongga itu steril dari bakteri-bakteri yang ada. Setelah itu baru dilakukan penambalan di atas, baik itu dengan tambalan direct, tambalan langsung seperti komposit, atau dengan diberikan crown begitu. Jadi nggak terlalu semenyeramkan itu sebenarnya. Jadi ya intinya kayak kita membersihkan saluran akar. Jadi tidak ada tindakan, kalau untuk perawatan saluran akar tindakannya tidak terlalu invasif, nggak mengeluarkan nggak berdarah-darah. Mungkin akan ada berdarah, mungkin darah itu akan keluar, tapi tidak mengerikan saat kayak operasi gitu, saat odontektomi. Nah, ini lebih sederhana dari itu. Begitu. Oke dok, terus kalau perawatan saluran akar ini kita bisa langsung satu kali kunjungan atau harus beberapa kali kunjungan gitu ya dok? Nah, jadi sebenarnya perawatan saluran akar ini bisa dilakukan satu kali kunjungan, tapi dengan catatan. Jadi harus ada kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Jadi seperti ada tidaknya infeksi, kemudian ada tidaknya nyeri, kemudian kondisi giginya, kondisi saluran akarnya. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau memang memungkinkan dari beberapa variabel itu dan diagnosa itu kita simpulkan gigi itu masih bisa memungkinkan untuk dilakukan one visit endodontik, artinya perawatan saluran akar dalam satu kali kunjungan, ya kita bisa melakukan satu kali kunjungan. Tapi kalau variabel-variabel tersebut kesimpulannya kita tidak memungkinkan, ya biasanya kita lakukan perawatan saluran akar itu 3-4 kali pertemuan rata-rata begitu. Oke, jadi memang bisa cukup panjang juga ya dok buat merawat satu gigi ini. Ya, tapi pasti worth it ya dok, karena kalau gigi kita udah hilang kayak yang dokter bilang tadi, nggak bisa ada gantinya lagi nih, nggak tumbuh lagi nih giginya. Gigi kalau sudah gigi permanen sudah tidak ada gantinya. Jadi ya gimana caranya fokusnya kita mempertahankan apa yang ada, karena di mana-mana kalau kita mengunyah dengan gigi sendiri dan kita mengunyah dengan gigi palsu itu sudah beda ya rasanya. Kan kalau gigi sendiri lebih enak pasti dibandingkan dengan kita mengunyah dengan gigi palsu. Jadi kalau menurut saya kalau masih bisa dipertahankan, ya pertahankan dulu sebisa mungkin. Kalau memang gigi itu sudah tidak bisa dipertahankan, baru tetap harus dicabut gitu. Oke dok. Oh ya dok, kalau buat perawatan saluran akar ini biayanya apakah ditanggung oleh BPJS dok? Iya, perawatan saluran akar ditanggung BPJS, tapi kalau mau dirawat di rumah sakit harus dari konsulan dari Vaskes tingkat 1, fasilitas kesehatan tingkat 1, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan saluran akar gitu. Oke, jadi buat sahabat-sahabat RSUD Blora yang giginya lagi sakit nih mungkin ya, nggak perlu khawatir lagi karena biaya buat perawatan saluran akar ini sudah di-cover oleh BPJS dan udah ada dokter Nina nih yang bersedia buat merawat gigi-gigi sahabat-sahabat RSUD Blora. Terus dok, buat perawatan gigi yang lain apakah ada yang di-cover oleh BPJS juga dok? Kalau untuk spesialis konservasi gigi yang dirawat, yang diklaim, yang bisa diklaim BPJS itu ada tambalan dan perawatan saluran akar, itu aja yang bisa Oke dok, terus kalau buat yang mau ketemu dokter Nina nih di RSUD Blora, bisa kapan aja dok? Jadwal dokter kapan aja nih? Kalau jadwal saya setiap Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12 siang, untuk Jumat jam 9 sampai jam 11 siang. Oke, gitu. Terus tadi dokter sempat menyinggung tentang Vaskes tingkat 1 ya dok? Nah buat pendengar kita yang mungkin dari tenaga pelayan kesehatan dari Vaskes tingkat 1 ini, sekarang berarti bisa merujuk ya dok ke RSUD Blora ini? Iya bisa, tapi untuk sekarang masih proses
proses kredensial dengan BPJS. Jadi setelah proses itu selesai, setelah nama saya terdaftar, baru bisa. Untuk sementara saat ini saya masih melayani umum, tapi nanti kalau sudah beres sistemnya, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke Begitu. dok. Kalau buat kedepannya nih berarti contoh-contoh kasus apa aja, keluhan apa aja yang bisa dirujuk ke sini dok berarti? Kalau buat teman-teman medis ya ini berarti ya Iya. dari Vaskes tingkat 1. Yang perlu dirujuk untuk kondisi-kondisi gigi yang butuh perawatan saluran akar, yang gigi itu masih bisa dipertahankan. Jadi kalau perawatan saluran akar memang di Vaskes tingkat 1 kan tidak difasilitasi ya untuk BPJS. Nah, itu bisa diarahkan ke RSUD. Jadi gigi-gigi yang seperti apa ya, lubang yang nyerinya sudah ada nyeri spontan, nyeri yang datang tiba-tiba, atau nyeri yang saat malam hari dia datang. Nah, kalau ditambal juga dia tetap sakit, atau kalau ditambal dia bengkak, yang kasus-kasus seperti itu bisa, atau mungkin ada perubahan warna gigi karena pernah jatuh, itu bisa diklaim, diinikan karena arahnya nanti ke perawatan saluran akar juga gitu. Terus kalau tambalan harusnya Vaskes tingkat 1 bisa ya, tapi kalau menurut teman-teman sejawat, tambalan itu posisinya susah untuk dilakukan perawatan, bisa juga dirujuk ke spesialis konservasi gigi gitu. Oke dok, jadi dari tadi kita udah ngobrolin tentang kalau udah sakit gigi kita harus ngapain nih, ngobatinnya gimana. Nah tapi kan seperti yang kita tahu ya dok, pasti mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar. Nah dokter ada tips nggak nih gimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah sakit gigi gitu dok? Kalau pencegahan ya, yang jelas sikat gigi ya. Itu yang paling mudah ya, step paling mudah. Gosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau saat puasa gini ya berarti setelah sahur dan sebelum tidur. Tetap sebelum tidur ya, bukan saat berbuka, karena setelah berbuka nanti kalau mau nyemil nggak sikat gigi lagi nanti. Jadi tetap sebelum tidur. Fungsinya apa sih sikat gigi ini? Sikat gigi ini kan fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Nah, kalau kita gosok gigi baru makan, setelah itu nggak gosok gigi lagi, ya artinya percuma gosok giginya. Biasanya kan orang-orang gosok gigi saat mandi ya. Habis mandi makan lagi. Nah, akhirnya sisa-sisa makanan masih ada di situ, terus dibawa tidur. Nah, di situ bakteri bekerja. Makanya kenapa gosok gigi itu sebaiknya sebelum tidur, karena biar efektif sikat giginya itu yang pertama. Yang kedua, disarankan juga memakai benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Terus juga disarankan untuk penggunaan pengorok lidah, pembersih lidah, itu juga untuk membersihkan sisa-sisa makanan maupun jamur yang biasanya suka banget karena kalau di lidah itu kan dia lembab gitu ya. Gitu, jadi tetap harus dibersihkan. Kemudian jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali minimal gitu. Jadi baik untuk melihat kondisi gigi apakah ada yang lubang atau mungkin pembersihan karang gigi gitu. Dan 6 bulan itu adalah waktu minimal. Jadi 6 bulan itu bisa dipersingkat kunjungannya. Maksudnya bisa 3 bulan atau 4 bulan bisa ke dokter gigi kalau sudah ada keluhan atau memang dibutuhkan untuk kontrol begitu. Baik dok. Nah beberapa waktu yang lalu nih dok, di Instagram RSUD Blora sudah membuka question box buat netizen, sahabat-sahabat RSUD Blora yang ingin bertanya seputar kesehatan gigi dan mulut kepada Dokter Nina. Nah di sini saya udah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan ya dok. Yang pertama, dok, gigi saya sudah beberapa kali ditambal dan sekarang sakit lagi. Sebaiknya dicabut atau dipertahankan, dok? Nah, ini sama kayak diskusi kita tadi ya di awal ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang tindakan kedokteran gigi apa ya? Kalau untuk kasus saya gimana, dok? Gitu.
lagi-lagi kita harus ada di prinsip, atau saya lebih tepatnya saya harus ada di prinsip bahwa pemutusan tentang tindakan atau penata laksanaan medis itu harus didapat dari kesimpulan yang saya dapat dari keluhan pasien, kemudian juga observasi klinis, pemeriksaan klinis seperti pemeriksaan di ekstraoral di luar rongga mulut, juga pemeriksaan intraoral di dalam rongga mulut, bagaimana gigi lubangnya besar atau kecil, kemudian nyeri enggak ketika dilakukan pemeriksaan itu. Kemudian setelah itu juga ada pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan itu kita lakukan, baru kita merujuk ke satu kesimpulan, yaitu diagnosis. Nah, setelah kita mendiagnosis, baru kita bisa menentukan apa sih rencana perawatan pasien ini. Nah, sama kalau kita ditanya, dok, kalau kondisi saya gini, apakah bisa dicabut atau apakah harus dipertahankan? Saya tidak bisa menjawab karena diagnosis itu harus dilakukan dengan observasi klinis. Kita nggak bisa dengan konsul ya daring ya. Kita harus melihat kondisi itu secara real. Jadi kalau pertanyaannya, kalau gigi saya yang seperti itu bisa nggak dipertahankan atau harus dicabut, saya tidak bisa menjawab. Jawabannya mari ke RSUD untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Kalau memang diperlukan perawatan, ya pasti nanti kita diskusikan gitu. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya, gigi saya sudah ditambal, apakah perlu ditambal lagi jika sudah 3 tahun dok? Kalau posisi giginya sudah ditambal tapi 3 tahun gitu ya. Kalau tambalan itu masih baik-baik saja, dalam artian tidak ada keluhan ya, baik tidak lepas maupun keluhan seperti nyeri itu tidak ditemukan, tambalannya baik-baik aja, saya rasa nggak perlu ditambal ulang. Cuman kalau memang khawatir apakah sebenarnya tambalan ini baik-baik aja nggak ya dok sebenarnya, nah itu bisa dengan kontrol tadi. Kita kan disarankan untuk kontrol 6 bulan sekali ya. Nah, dari 6 bulan sekali itu bisa ditanyakan ke dokter giginya, dok saya sekalian mau cek tambalan ini, apakah tambalannya masih baik-baik saja atau perlu dilakukan penambalan ulang gitu. Tapi kalau tambalannya itu baik-baik saja, saya rasa tidak perlu dilakukan penambalan ulang. Oke dok. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai gigi bungsu ini dok. Nih, bagaimana solusi untuk sakit dan bengkak karena gigi bungsu yang sedang tumbuh dok? Sebenarnya kalau gigi bungsu ini ranahnya sudah beda ya, ranah spesialisasinya. Jadi sebenarnya yang bisa menjawab dengan baik mungkin teman-teman sejawat spesialisasi bedah mulut, dan kebetulan di RSUD Blora belum ada untuk dokter gigi spesialis bedah mulut. Cuman saya mencoba menjawab ya. Bagaimana kalau giginya nyeri dan bengkak ya. Balik lagi ke pembahasan kita tadi bahwa nyeri dan bengkak itu adalah satu alarm tubuh buat kita, buat manusia, untuk memberitahu bahwa ada masalah di situ, di lokasi itu. Ketika ada nyeri dan bengkak karena ada gigi bungsu, artinya gigi bungsunya ada masalah. Entah dia tidak bisa tumbuh sempurna, atau di sana memang sudah ada keradangan, atau bahkan mungkin ada infeksi. Nah, itu tandanya, mereka memberi tandanya, tubuh ini ngasih tahu ke kita, ini loh ada masalah. Itu bisa dengan rasa nyeri itu dan bengkak. Artinya harus ada tindakan untuk masalah itu. Nah, tindakannya apa untuk masalah itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut oleh dokter giginya. Jadi tetap kalau sarannya ke dokter gigi. Ya, coba ke vaskes tingkat 1. Kalau memang vaskes tingkat 1 nanti bisa merujuk ke spesialis bedah mulut terdekat. Begitu. Untuk dilakukan tindakan ya. Mungkin awalnya akan diberi medikasi dulu, diberi obat dulu ya, tapi nanti bisa dirujuk ke spesialis bedah mulut terdekat. Gitu. Iya. Oke dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gigi saya sering berdarah waktu menyikat gigi. Ini karena apa dan bisa mengakibatkan apa dok? Kalau perdarahan di gigi saat
saat sedang sikat gigi itu ada beberapa kemungkinan. Perdarahannya dari mana gitu kan ya. Bisa perdarahan itu dari gusi. Kalau perdarahan dari gusi artinya sudah ada keradangan kan di gusinya. Biasanya keradangan dari gusi itu kebanyakan karena adanya karang gigi. Nah, kalau memang itu benar karena karang gigi, artinya sudah waktunya ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Tapi perdarahan itu tidak selalu datangnya dari gusi kan? Bisa juga dari dalam gigi, kayak semacam jaringan yang mirip gusi, tapi dia ada di dalam gigi. Namanya polip istilahnya. Itu juga bisa menimbulkan perdarahan. Nah, kalau kayak gitu juga tetap harus dilihat kondisi polipnya seperti apa, baru bisa diputuskan untuk dirawat apa. Nah, tetap ujung-ujungnya tetap harus ke dokter gigi untuk diobservasi lagi perdarahannya itu karena apa gitu. Ya, jadi karena tiap kasus ini beda-beda ya, Dok? Ya, tiap bisa orang. beda-beda, Ya. benar. Oke, Dok. Kemudian ini, Dok, ada yang bertanya tentang cabut gigi. Kalau cabut gigi geraham atas, apakah bisa mempengaruhi syaraf, Dok? Cabut gigi rang atas apakah mempengaruhi saraf? Kalau pertanyaannya apakah mempengaruhi saraf? Pasti mempengaruhi ya, karena di gigi kita itu ada sarafnya ya. Iya. Artinya kalau dilakukan pencabutan gigi akan merusak ya cabang persyarafan yang ada di gigi kan akhirnya putus syaraf itu. Tapi tidak akan ada efek kalau untuk setelah gigi itu dicabut, maksudnya tidak ada efek sarafnya. Cuman kalau arah pertanyaan ini ke saraf mata, biasanya pertanyaan pasien-pasien banyak yang kenapa dok kalau cabut gigi atas ada efeknya nggak ke mata? Karena ada beberapa yang bilang pencabutan gigi itu bisa mengakibatkan kebutaan gitu ya, atau ada jadi gangguan di mata kita. Apa benar dok? Maksudnya kalau pertanyaannya arahnya ke sana, itu jawabannya itu cuma mitos ya Ibu. Jadi saraf yang melayani gigi dan mata itu berbeda. Jadi pencabutan itu tidak bisa memberikan efek sampai ke mata. Yang bisa itu ada infeksi sebelum atau saat pencabutan. Infeksi itu bisa menjalar kemana-mana, nggak usah ke mata. Jadi gigi ini bisa kemana-mana, bisa dia ke jantung pun dia bisa gitu loh. Kalau infeksi itu tidak disembuhkan, makanya tetap infeksi itu disembuhkannya salah satunya juga dengan cara pencabutan. Tapi memang ada beberapa alternatif perawatan lain. Begitu. Jadi jangan takut kalau dicabut gigi atasnya bisa ke kebutaan, itu nggak benar ya. Jadi kalau memang ada resiko-resiko yang bisa meningkatkan hal tersebut terjadi, pasti harus dieliminasi dulu sebelum bisa dilakukan pencabutan. Gitu. Baik, Dok. Ini ada tentang gigi anak-anak nih, Dok. Ya. Kalau gigis pada anak-anak, baiknya akarnya tuh dicabut atau enggak, Dok? Kalau gigi gigis gimana gigi gigis anak-anak? Iya, yang kariesnya banyak banget di anak-anak itu cuman sisa akar doang. Itu sebaiknya dicabut atau gimana, Dok? Oh, jadi kalau gigi anak-anak itu dia punya umur sendiri-sendiri, Tirza. Jadi kapan gigi-gigi ini perlu dicabut karena hubungannya nanti ke umur tumbuh gigi permanen. Jadi kalau gigi-gigi itu kapan dicabut, dia harus menunggu dulu. Kalau gigi-gigi gantinya itu sudah mau tumbuh, artinya dia sudah ada di dekat dengan gusi, tandanya biasanya ada kegoyangan di gigi-gigi susunya. Nah, itu bisa untuk dicabut. Tapi kalau belum ada tanda-tanda seperti itu, lebih baik ke dokter gigi untuk melihat ya. Kalau memang dibutuhkan bisa dilakukan foto radiologi, foto ronsen. Tapi kalau memang giginya masih jauh ya, istilahnya jarak gigi tumbuh gigi permanennya itu harusnya menunggu dulu, butuh waktu tunggu sebelum dilakukan pencabutan, karena nantinya efeknya bisa ke tatanan gigi permanen saat sudah ganti gitu, bisa mengakibatkan gigi yang berdesakan malah waktu besarnya. Jadi tetap harus ke dokter gigi ya Bapak Ibu untuk dilihat lagi. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, ya itu akan lebih baik. Iya, anak kecil juga perlu ke dokter gigi ya, Dok. Iya, malah butuh ya, Dok, ke dokter gigi. Baik, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya.
selama bulan puasa ini mulut saya terasa kering dan kadang ada bau mulut. Bagaimana cara mengatasinya ya, Dok? Kalau saat puasa ini sangat amat wajar ya kalau jadinya mulut kita itu kayak kering karena memang intake cairan pasti akan berkurang ya. Yang biasanya kita bisa tiap waktu kita minum air, tapi kalau kita puasa kita hanya bisa saat sahur dan berbuka. Nah, tapi sebenarnya itu bisa diminimalisir dengan konsumsi air saat berbuka dan sahur ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sehari-hari. Jadi tetap ukurannya tetap sesuai sama yang normal kita 8 gelas itu ya. Tapi selain itu kita juga bisa mensiasati seperti gosok gigi. Cara yang tepat dengan gosok gigi seperti biasanya kalau orang gosok gigi itu kan ngasal aja ya, dia pokoknya cepet gitu ya. Jangan ya, tetap harus sesuai caranya dari gusi, memijat dari gusi ke gigi satu arah 45 derajat dan semua permukaan disikat, dan jangan lupa lidahnya juga disikat karena salah satu yang penyebab bau mulut itu juga biasanya kebersihan lidah yang kurang baik gitu. Terus kemudian setelah itu jangan lupa juga kontrol kalau memang waktunya kontrol ke dokter gigi. Kemudian jauhi makanan minuman yang menimbulkan bau yang tajam karena biasanya akan tinggal lebih lama dan pembersihannya lebih susah, seperti kayak bau bawang atau kayak makanan-makanan yang baunya tajam itu kalau bisa dihindari. Kemudian saya rasa kurang lebihnya sama puasa atau nggak puasa, cuman memang kalau mulut kering itu memang karena ya cairan tubuh berkurang karena ada itu. Jadi untuk meminimalisir ya tetap tadi itu ya, kalau bisa tetap 8 gelas sehari, diatur saat sahur dan berbuka. Oke, Dok. Gitu. Kalau tentang ini, Dok, ada tentang karang gigi nih. Kita sebaiknya tuh idealnya membersihkan karang gigi sebanyak apa sih, Dok? Maksudnya berapa bulan sekali gitu, Dok? Itu kayak yang disarankan 6 bulan sekali tadi, Tirsa. Cuman kalau sebelum 6 bulan tapi sudah merasa sudah ada tumbuh karang gigi saya udah banyak ya, bisa sebelum itu, bisa 3-4 bulan sebelumnya juga bisa. Jadi 3-4 bulan sekali kalau memang dirasa perlu, nggak apa-apa ke dokter gigi, tapi normalnya yang disarankan 6 bulan sekali jika tidak ada keluhan. Begitu. Baik, Dokter Nina. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, Dok. Ya. Sayang sekali tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa langsung datang ke RSUD Blora untuk berkonsultasi, bisa dengan Dokter Nina juga ya, Dok. Iya. Iya, jadi akhirnya kita udah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga Dokter Nina yang sudah hadir. Sama-sama. Saya persilahkan Dokter Nina untuk memberikan closing statement bagi sahabat-sahabat RSUD Blora, Dok. Ya, jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan ke dokter gigi. Jadi kita tetap harus melakukan kontrol. Saya sarankan untuk kontrol 6 bulan sekali untuk melihat kondisi giginya ya, baik itu juga melihat apakah ada yang lubang atau tidak. Kemudian untuk membersihkan karang gigi, itu yang disarankan oleh dokter gigi adalah 6 bulan sekali. Tapi jika memang ada keluhan, nggak perlu nunggu 6 bulan, segera ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan selanjutnya. Kemudian ada beberapa hal yang bila Bapak Ibu tidak tahu ini apakah harus dirawat atau enggak, kalau jangan sungkan dan jangan bingung ya. Tetap kita akan bantu, nanti kita konsultasi dulu, dikonsultasikan ke RSUD, nanti jika memang sudah bisa disepakati, kita bisa melakukan tindakan begitu. Pokoknya jangan takut lah ya. Iya, jangan nggak gigit dokter giginya. Nggak ada yang perlu ditakutin ya, Dok, dokter gigi. Benar. Iya, terima kasih banyak Dokter Nina atas Iya, kehadirannya. sama-sama. Ngobrol sama Dokter Nina ini emang seru banget sampai nggak berasa sih, Dok, karena informasinya tuh kayak mudah dipahami gitu, Dok, dan Ya, informatif. alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga buat para pendengar podcast RSUD Blora yang sudah mengikuti podcast pada hari ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube RSUD Blora serta follow Instagram supaya nggak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya yang tentunya nggak kalah menarik.
Saya Tirsa, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.